Katanya siap mati untuk keluarga, tapi kok buat olahraga, mengembangkan diri, terus belajar, kamu kok nggak mau sih Pak? Saya ketemu quotes tadi itu ada di pas lagi scrolling Instagram gitu. Terus saya jujur pas baca kayak, ya juga ya. Saya rela mengorbankan semuanya untuk keluarga saya, tapi kenapa saya nggak mengorbankannya untuk mengembangkan diri saya sehingga keluarga saya dapetin diri saya yang lebih baik. Dan ya, dari saya dapat quotes itu, saya mulai inget lagi dengan tujuan hidup saya. Tuhan mengizinkan saya ngasih dapat, ya, bisa punya keluarga, punya anak, punya istri. Itu semua kan juga berkat dan tanggung jawab. Makanya channel ini juga saya buat karena saya pengen terus mengembangkan diri saya. Saya nggak pengen, ya, apa ya, stuck ngelihat orang-orang yang hidupnya ya gitu-gitu aja karena mereka memilih untuk tidak berubah, memilih untuk tidak mengembangkan dirinya, dan ujung-ujungnya ngomongnya doang rela mati untuk keluarga tapi enggak hidup untuk keluarga misalnya. Dan saya mungkin, ya, mungkin kalian yang baru banget ke channel saya bingung nih orang ngomongin apa sih. Sebelumnya kayak kenalan dulu. Nama saya Yaskia Wijaya, seorang ayah, suami, dan calon bisnis coach. Saya bikin channel ini tujuannya buat ngasih warisan ke anak saya. Saya pengen jadi contoh buat anak saya bahwa bapaknya di umur 30-an aja masih tetap mau belajar dan tetap mau mengembangkan diri. Dan rasanya asik juga gitu kalau misalnya nanti 10 tahun ke depan gitu ya, nonton bareng sama anak saya, papa dulu mikirnya begini loh, dulu papa inget kamu begini, dulu papa pengen ngomong kayak gini dan segala macam. Dan siapa tahu nanti pas saya udah punya cucu, saya bisa bilang sama cucu saya, dulu opa begini loh. Kayaknya bakal asik banget. Makanya saya rencana bikin YouTube dari sana gitu. Dan saya juga sadar bahwa dunia kedepannya adalah dunia yang digital. Jadi kalau saya nggak punya digital presence dan nggak memaksimalkan eh, memaksimalkan dunia digital yang nantinya akan ada gitu ya, ya sayang banget gitu. Karena kalau saya udah belajar dari sekarang, nanti saya bisa ngajarin anak saya. Dan ngomong-ngomong soal YouTube, saya pribadi udah nunda bikin YouTube 8 tahun. Jadi kalau kalian lihat saya di sini bikin YouTube kayak ngomongnya juga masih terbata-bata, ya memang saya masih belajar. 8 tahun pengen, almost setahun, hampir 2 tahun belajar ngomong depan kamera, dan ya sampai sekarang juga masih tetap terus belajar gitu. Channel ini juga saya dedikasikan untuk diri saya di masa depan yang pengen jadi seorang ayah yang bisa melindungi, menafkahi, dan mempersiapkan keluarganya. Makanya kalau kalian ngelihat di sini kok ada bahas bisnis, kok ada bahas asuransi lah, ada bahas mindset, ada bahas hal-hal yang kesannya random. Sebenarnya semua itu saya mau rangkum jadi, ya, jadi bapak tuh kayak gini loh. Memang kita harus serba bisa, kadang jadi tukang, kadang jadi supir, kadang jadi coach, kadang jadi pelatih. Balik lagi, pintar-pintarnya kita jadi bapak yang baik. Dan buat saya, contoh bapak terbaik adalah bapak di surga. Dan channel ini juga salah satu bentuk dari panggilan saya. Jadi waktu dulu saya sempet stres, nggak tahu
hidup mau dibawa kemana. Kondisinya waktu itu saya doa terus, nanya ke Tuhan, Tuhan tujuan hidup saya apa sih? Tuhan tujuan hidup saya apa sih? Tanya itu terus. Kondisinya juga kita dalam perjalanan kayak gini nih, di mobil, mikir, ngomong sendiri, nangis, muji Tuhan. Sampai tiba-tiba saya berasa ada satu kata yang tiba-tiba tuh di hati kenceng gitu. Jadi bapak. Dari situ saya nggak ngerti juga gitu. Maksudnya jadi bapak yang kayak gimana sih? Jadi bapak seperti apa sih? Dan akhirnya 2 tahun berjalan dari semenjak kata bapak itu, hari demi hari Tuhan tuntun saya pelan-pelan. Ini loh bapak yang saya maksud. Dan channel ini juga tujuannya adalah sebagai media di mana saya bisa bagiin apa yang saya pelajari, supaya teman-teman di luar sana yang mungkin juga sekarang mau jadi bapak atau lagi jadi bapak dan pengen mengembangkan dirinya demi keluarganya, ya bisa dapetin insight-insight yang ya mungkin saya satu langkah lebih maju aja daripada kalian. Kalian bisa lihat point of view orang lain, gimana caranya mereka berpikir, dan mungkin itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan saya juga di sini bukan seorang expert, bukan seorang psikolog, bukan seorang ini. Saya lulusan IT, kerjanya juga kantoran sebagai UI UX di bidang desain. Jadi kalau ditanya kok dari IT ke desain terus mau ke bisnis, kayak kagak ada urusannya gitu. Tapi memang saya percaya satu hal, bahwa Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang kebetulan. Semua udah diurutin, dan kalau kita ngelihat ke belakang lagi, kita bisa lihat bahwa oh ternyata Tuhan mau bawa saya belajar ini, belajar itu, dan belajar itu. Dan itu yang terjadi juga dalam hidup saya gitu. Di IT saya belajar system thinking, di desain saya belajar design thinking, dan sepanjang hidup saya, karena saya juga dilahirkan di keluarga pengusaha, saya juga pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi bos diri saya sendiri lah kasarnya. Saya nggak gitu suka di punya bos lah kasarnya. Dan sepanjang perjalanan saya jadi seorang bapak, saya juga banyak banget belajar bahwa berkorban aja nggak cukup. Dan kalau kita mau kasih yang terbaik buat keluarga kita, semua itu harus diniatin. Karena tanpa niat ya nggak akan mungkin semuanya itu tiba-tiba ujuk-ujuk terjadi gitu. Kalau kamu bilang saya siap pasang badan buat keluarga saya, tapi kamu makan gak dijaga, olahraga gak mau, tidur berantakan, ya mohon maaf nih, itu mah namanya bukan siap berkorban untuk keluarga. Kasarnya dengan kita berkorban, let's say gak mau makan yang enak-enak doang, kita jaga makan, kita juga jaga pola hidup, kita juga terus mengembangkan diri, itu kan sebenarnya banyak banget hal-hal yang kasarnya harus kita korbankan ya. Dan itu sebenarnya yang lebih penting. Karena percuma kalau kita berkorban untuk rela mati deh buat keluarga kita. Kita cuma bisa ngelakuin itu satu kali. Dan itu cuma hal terakhir yang bisa kita lakukan gitu buat keluarga kita. Sedangkan kalau kita mengembangkan diri kita, jadi pribadi yang lebih baik, jadi seorang ayah yang lebih baik, bisa kasih manfaat ke anak kita, bisa kasih kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih bagus, otomatis itu sesuatu yang bisa dinikmatin sama keluarga kita secara terus menerus gitu. Dan bukankah itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang cuma bisa kita kasih sekali? Kita semua pasti mati. Cuma kan cara kita mati dan apa yang kita tinggalkan itu yang berarti gitu.
Ada peribahasanya kan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Iya, cuma nama baik doang dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita tinggalin sebenarnya ke anak kita, ke keluarga kita. Ya, ada finansial juga, mulai dari warisan, asuransi, dan bisnis itu bisa diturunin juga sama anak-anak kita. Tapi banyak banget orang yang lupa kalau satu hal yang paling penting yang untuk kita tinggalin buat keluarga kita adalah cara kita berpikir. Berpikirnya dalam hal spiritual, dalam hal keuangan, dalam hal karir, dalam hal kehidupan, dalam hal relasional. Cara berpikir kita itu sesuatu yang mahal. Dan dengan nge-YouTube kayak gini, saya bisa mengabadikan hal tersebut. Saya juga bukan mau ngajakin semua orang bikin YouTube dan segala macamnya, karena saya tahu banyak orang yang punya caranya sendiri lah untuk ngomong gitu, punya medianya sendiri. Ada yang suka nulis, bikin jurnal dan segala macam. Ada juga yang mungkin bikin podcast, bisa lewat video, bisa lewat audio. Dan ada juga yang mungkin kayak saya gitu, lewat video. Dan it's okay, semuanya itu baik-baik aja. Yang penting kita harus ingat satu, bahwa kita semua pasti akan mati. Kita gak tahu kapan. Keluarga kita pasti kita tinggalkan. Ya puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan umurnya panjang, kita masih bisa nemenin sampai cucu, sampai cicit, ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya ya udah jaga kesehatan, makan ini, tapi ya Tuhan berkata lain, misalnya bisa kecelakaan atau segala macam, ya kita harus punya sarana untuk mempersiapkan keluarga kita gitu. Karena ya waktu kita terbatas, 24 jam itu gak cukup buat kita kerja, buat kita tidur, buat kita istirahat, buat kita jalanin hobi kita, buat kita ngembangin diri. Itu gak cukup gitu. Makanya harus pintar-pintar juga untuk kita menggunakan 24 jam dari hidup kita ini gitu. Dan saya cuma mau ngingetin satu sih, kalau kamu gak mulai dari sekarang, apa yang akan terjadi kalau besok kamu gak bisa atau gak punya kesempatan lagi ninggalin semua itu untuk keluarga kamu? Gak usah sempurna, gak usah bagus-bagus, gak usah muluk-muluk. Kasarnya ini video aja lampu merah, tiba-tiba gelap. Mungkin yang nonton video ini juga kayak, ini orang niat apa kagak sih bikin video. Tapi tujuan saya adalah tetap fokus bikin video ini selama 10 tahun ke depan, supaya saya bisa mengabadikan diri saya. Terlepas dari kualitas audio dan visual yang mungkin, mohon maaf ya teman-teman yang nonton sampai 13 menit ini, harus menghadapi audio dan video yang mungkin naik turun dan segala macamnya. Saya juga masih belajar. Saya juga mau ngajak teman-teman yang bapak-bapak di sini yang juga pengen jadi ayah yang lebih baik. Yuk bareng kita ngobrol, kita bangun komunitas. Saya pengen banget ketemu sama orang-orang yang sevisi juga. Karena jadi kepala keluarga kadang tuh sepi. Kita bapak-bapak suka nyimpen sendiri masalah kita. Dan kadang cerita ke istri nggak relate juga gitu, karena cara berpikirnya perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Terus juga masing-masing udah punya bebannya masing-masing, jadi ya kadang kita juga nggak pengen ngebebanin istri kita. Tapi kalau misalnya bapak di sini pada pengen ngobrol, tinggalin komen dong please. Kita ngobrol di kolom komentar. Saya juga
lagi pengen sebenarnya bikin grup, entah itu grup WhatsApp atau Discord atau ya sosial media lainnya lah, untuk kita juga bisa ngobrol, kita bisa sharing-sharing ilmu, bagi-bagi koneksi, bagi-bagi job mungkin, atau bagi-bagi proyekan, kan kita nggak tahu ya. Again, kalau kalian masih nonton sampai sekarang, thank you banget. Mungkin Tuhan mengizinkan kalian jadi teman saya, dan memang itu juga tujuan saya bikin channel ini. Pengen cari temen, pengen bagiin ilmu, pengen jadi bapak yang lebih baik bersama dengan bapak-bapak lain yang sama-sama pengen jadi pribadi yang lebih baik. Thank you udah nonton. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.